kita melakukan langsung interaksi dengan user. Itu yang paling interaktif. Yang paling di bawah, kita tidak interaksi sama sekali. Kita itu melaksanakan yang namanya digital innovation mining. Jadi kita punya data banyak sekali, sudah ada di internet, dan itu tanpa diketahui oleh usernya, kita melakukan riset, dan itu sangat mungkin dilakukan. Memang perlu komputer yang punya tenaga yang sangat kuat, tapi itu yang sering dilakukan. Jadi kalau kita lihat paling atas itu, yang paling interaktif, yang paling di bawah itu yang paling masif. Begitupun sifat daripada inovasinya atau risetnya, kalau paling atas itu lebih bersifat harusnya ada penelitian dan pengaman dasar, itu terapannya langsung dia masuk ke pasarnya. Lanjut. Nah ini sekarang yang tipe kedua, fokus kedua. Kita bicara beberapa kata-kata mengenai kewirausahaan. Lanjut. Dua berdasarkan teknologi. Nah ini yang pertama, memang teknologi tinggi. Ini kebetulan satu bidang yang saya gemari dan memang yang saya fokuskan, itu mengenai pesawat. Jadi pesawat ini kita di Indonesia memang sudah punya industri sudah lama di Indonesia, di Bandung, PDDI saat ini namanya. Dan saat ini ada perusahaan swasta yang sedang mengembangkan satu pesawat terbang baru dengan 80 penumpang. Lanjut. Kita di situ memang melihat satu peluang, di mana peluang itu bisa kita memenuhi satu keperluan di pasar, terutama di Indonesia dan sekitarnya, tapi juga di negara-negara di luar ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi discussion, roundtable discussion. Taufik Dwi Cahyono, Pak Cepi panggilannya. Beliau staf ahli Kemenhan. Pendidikan di dalam dunia akademik khususnya. Yang kedua adalah peluang-peluang yang sedang kita hadapi. Sebetulnya kalau kita yang pertama lihat dari sisi akademik, Big Data itu sebetulnya komponen-komponennya sudah ada di dalam lingkungan akademik, yang sifatnya data science, yang sifatnya data analytics, yang sifatnya machine learning, artificial intelligence, maupun yang sifatnya smart city, networking, dan komponen-komponen yang lain. Itu kami di bahkan statistik, database, data visualization segala macam secara terpisah, secara scattered sebetulnya di dalam lingkungan akademik sudah dipelajari, Pak. Sudah dipelajari, dan kelompok-kelompok peminatan atau kelompok-kelompok keahlian sudah dibangun, dan ada lab-lab yang sudah masing-masing berdiri sendiri untuk melakukan penelitian. Gitu. Mungkin solusi 27 yang provide saya rasa, dan artinya memang Telkomsel punya data. Cuman masalahnya datanya di-share nggak? Nah ini saya coba akan masuk ke Pak Rusmanto. Jadi Pak Rusmanto ini sebagai pelaku pegiat open source. 10 tahun yang lalu beliau sangat terkenal, maksudnya saya sangat mengagumi beliau. Selalu yang berani ke depan. Untuk global ini, bahkan satu-satunya provinsi yang berani mau lepas dari Indonesia. Ya. Tapi alhamdulillah tidak jadi. Ya. Baik. Itu off record, Pak. Jadi salah satu yang terpenting dari Pak Ade sebut itu kemarin ya sudah dibahas, itu tak kemandirian. Nah salah satu kalau kita ingin kemandirian, berarti kita harus menguasai teknologi itu sampai ke level yang sangat dalam. Nah kalau software berarti source code-nya. Kalau data berarti ya datanya itu harus di open. Nah open data, open source, open standar, dan open yang lain itu sangat penting. Karena kalau kita tidak sangat mengoperkan yang memang boleh open, ya maksud saya ada yang memang rahasia, data privasi rahasia. Tapi data yang harusnya di open itu sangat besar di Indonesia, terutama ya di pemerintahan, di industri. Nah, salah satu problemnya tadi sudah disebut ya, di dunia pendidikan itu belum siap. Belum siapnya tadi sudah dari sisi saintifnya, karena ada data science yang menguasai betul-betul data analytics itu masih langka dari dunia pendidikan. Kalau kita bicara di data, yang menguasai data science masih kurang. Masih
kondisi yang demikian, Pak Menteri mulai melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang e-government, kemudian open government, kita mengarah ke open data, maka kita membangun sebuah relasi Pak antara apa sih kebutuhan masyarakat kita, kemudian bagaimana pemerintah bisa mengendorse kebutuhan itu melalui penyediaan data informasi dan services layanan-layanan, sekaligus kita bisa membangun sinergitas bukan hanya e-gov Pak, tetapi kalau kita bicara open data, kita menyuplai data informasi kepada publik, maka kita berbicara tentang sebuah smart government. Smart government dalam implementasi praktis nanti Bu Wali Kota bicara tentang smart city gitu. Nah kalau kita sudah berbicara tentang smart city, sebenarnya kita berbicara tentang bukan hanya data yang diproduksi oleh pemerintah, tetapi kita berbicara tentang data yang diproduksi oleh bangsa ini Pak. Kita berbicara tentang produk bangsa ini. Nah yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah bagaimana sebuah Bapak tentang startup, bagaimana masyarakat kita itu bisa berusaha dengan melihat potensi itu digenerate dengan data-data yang ada. Nah, data-data ini yang sekarang ini sebenarnya ini sebuah tantangan Pak, bagaimana kita bisa membangun data-data ini bisa bermanfaat untuk publik. Oleh karena itu pemerintah mulai melalui government ini ada kepedulian dari Pak Presiden untuk menyediakan sebuah ekosistem yang dibangun bukan lagi ini sistemnya Kominfo, ini sistemnya Kementerian Perindustrian, ini sistemnya BPS, ini sistemnya dari Dukcapil Kependudukan begitu. Tetapi kita harus terima kasih Pak Ade. Ini mohon izin Pak Prof Ansari, ini saya hadir beberapa kali di ini PLU sama Bandung Technopark kebetulan. Pak Ade, jadi kami pemerintah termasuk teman-teman Kominfo ini hadir untuk memberi solusi. Dan kalau kami bicara dari perspektif industri ya, kami yakini bahwa potensi daripada industri, kalau kita bicara sebenarnya industri komputer Pak, kita sudah dari sejak 10 tahun yang lalu men-TKD-kan komputer ini, tapi kemudian dengan konvergensi produk dan segala macam model bisnisnya, nah ini yang kita harus mencermati bagaimana potensi itu jangan menjadi pasar. Ini ada Pak Haryadi juga nih sering sharing mengenai big data. Jadi kalau dari perspektif perindustrian dari Kementerian Perindustrian itu bahwa ini momentum yang sangat baik Pak. Kenapa? Karena di dalam konsep maupun kebijakan daripada pengembangan industri nasional itu salah satu industri prioritas itu adalah industri ICT, industri yang basisnya bagaimana menggunakan brandware, software, dan hardware di elaborasi sama-sama. Nah ini juga menjadi bukan PR kami, karena kami kerja tidak mungkin sendiri. Kami selalu melibatkan dari akademisi, dari praktisi, dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Allah dan salam pada Rasulullah. Bapak sekalian, ya tentu satu-satunya yang menjadi local government di sini cuma saya. Saya berharap sebetulnya ada juga Pak Ridwan Kamil yang sangat menginspirasi kita semua. Ya tentu Big and Open Data ini merupakan sesuatu yang bisa menjadi open government, dan pemerintah Indonesia memulai semuanya itu melalui perencanaan pembangunan musrenbang. Dan perencanaan pembangunan jika tidak dimulai dari data yang valid, yang sudah diolah dan dianalisa dengan cukup baik, maka juga programnya juga tidak akan bisa terukur dengan cukup baik. Nah oleh sebab itu data merupakan sumber daya, menurut saya sumber daya yang amat sangat penting. Selama ini data tidak dianggap sebagai sumber daya, padahal kalau data itu sudah diolah, dianalisa, hasilnya bisa dapat memberikan informasi yang sangat signifikan, sangat luar biasa, sama dengan dibanding dengan sumber-sumber daya lainnya. Dan kita memulai bagaimana agar pemerintah Kota Banda Aceh di mana pasca musibah gempa bumi dan tsunami kita menata kembali kota, dan kemudian bagaimana semua apa yang kita lakukan kita akan dikatakan tadi mulai dari Banda Aceh.
kita mulai start untuk membuat perencanaan berbasis database. Jadi kalau pertama bagaimana bicara tentang kemiskinan. Nah, kemiskinan tentu kita harus punya data by name, by address, by GPS. Kemudian by name, by address, by donation. Sehingga kita bisa tahu berapa jumlah yang miskin, bagaimana tingkatan kemiskinannya, siapa yang harus bisa pertama mendapatkan, kemudian tidak tumpang tindihnya program tersebut. Nah, kemudian kita juga mewajibkan, pemerintah mewajibkan One SKPD, One Innovation. Jadi satu dinas ada satu inovasi yang mereka dituntut untuk berkreativitas, berinovasi sehingga saling berkompetitif dengan secara baik. Nah, Banda Aceh termasuk kota yang melek teknologi, baik dari masyarakatnya maupun dari staf kita di pemerintah Kota Banda Aceh. Walaupun awal-awal sangat sulit ya menggerakkan staf yang ada, tetapi dengan kita membuat program untuk e-kinerja atau e-performance ya, jadi staf-staf yang ada di balai kota itu harus tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis, dan di situ itu. Tetapi yang kita harapkan kita bisa mengintegrasikan data-data yang ada di sektor-sektor penggerak ekonomi di Indonesia, Pak. Baik itu termasuk di akademisi. Ini kita mencoba untuk menggali, membangun sebuah sinergi. Nah, kalau integrasi, bentuk integrasi yang kalau di internal pemerintah, itu kita sekarang sedang merumuskan RUU e-government. Di dalam RUU e-government, kita menskenariokan adanya satu konsep big data. Di situ sudah mulai muncul bab tentang pembahasan tentang big data pemerintah. Jadi kalau kita berbicara tentang big data pemerintah itu lebih spesifik ke government. Tetapi kemudian kapasitas yang dibangun